Ada yang bisa jawab? Halo. Restrukturisasi, reorganisasi, sama likuidasi. Yuk, apa kira-kira? Restrukturisasi itu apa? Re itu mengulang, strukturisasi. Jadi strukturnya diulang atau dirubah. Hmm? Jadi apa kira-kira? Restrukturisasi, reorganisasi. Yuk, ada yang tahu? Halo. Apa ya bedanya? Itu kan ada sama-sama darinya. Re itu berarti diubah, diulang dari awal. Perubahan struktur. Nah, contohnya gimana? Dibangun lagi. Dibangun lagi. Dibangun lagi gimana Mbak Muji nih? Ya, jadi restrukturisasi misalnya struktur perusahaan. Misalnya gini. Dulu itu perusahaannya bentuknya ada kepala cabang, misalnya gini. Ada bank itu ada di setiap provinsi di Indonesia. Nah, di setiap provinsi di Indonesia itu punya satu kepala cabang. Satu kepala cabang ini memimpin semua kegiatan di bank. Nah, terus pada suatu hari direktur yang ada di pusat ini mikir, wah kayaknya kalau satu orang megang seluruh kendali di cabang, ini nanti hasilnya nggak bagus. Nah, terus gimana? Nah, kita bagi perusahaan kita jadi misalnya divisi keuangan, divisi kredit, divisi pembiayaan. Tapi tidak ada satu pemimpin di setiap cabang. Jadi kepala cabang yang ada di seluruh provinsi itu dia diganti, tapi yang mengkoordinasi aktivitasnya itu jadi di pusat dengan fungsional-fungsional yang berbeda tadi. Nah, itu namanya restrukturisasi. Jadi strukturnya yang dirubah. Struktur perusahaannya yang dirubah, ya. Jadi kalau restrukturisasi pengubahan struktur, ya. Nah, terus yang kedua, reorganisasi. Kira-kira reorganisasi apa? Judulnya kan re dan organisasi, reorganisasi. Berarti yang dirubah itu apa? Bentuk perusahaannya. Ya. Kalau reorganisasi, kalau restrukturisasi, bentuk perusahaannya tetap, tapi struktur di dalam perusahaannya yang dirubah. Kalau reorganisasi, yang dirubah itu bentuk perusahaannya. Entah itu diperkecil, entah itu diperbesar. Kalau misalnya dulu ada teman-teman masih ingat Pegadaian itu dari Perum atau perusahaan umum kemudian dia berubah menjadi PT Perseroan. PT itu maksudnya dia perseroan terbatas. Jadi dibuka, dia punya menerbitkan saham dan sahamnya bisa dimiliki publik. Ya. Jadi dari Perum beralih menjadi PT. Itu namanya reorganisasi. Ya. Nah, kalau yang ketiga namanya likuidasi. Nah, likuidasi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu likuidasi nggak? Pembubaran. Nah, ya. Kalau likuidasi itu berasal dari kata liquid ya. Liquid berarti perusahaan ini sudah dinilai tidak liquid. Biasanya yang melakukan likuidasi siapa? Yang biasanya melakukan likuidasi adalah perusahaan. Biasanya melakukan likuidasi itu bank. Ya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan kesulitan kredit. Kenapa kok dia perusahaannya dibubarkan? Memang banyak alasannya kenapa perusahaan dibubarkan. Tapi umumnya perusahaan itu dibubarkan karena dia mengalami kredit macet atau keuangannya memburuk.
Nah, keuangan yang memburuk itu biasanya ditandai dengan tidak bisa membayar hutang. Sehingga kenapa likuidasi itu hubungannya erat dengan bank, ya. Hubungannya erat dengan bank yang melakukan likuidasi. Ya. Itu masalah restrukturisasi, reorganisasi, sama likuidasi. Itu gampang sih kalau menurut saya. Nah, yang terakhir itu ada kurs valuta asing. Nah, masalah kurs ini teman-teman kayaknya penting banget untuk dipelajari ya. Kurs. Ada yang tahu maksudnya kurs itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kurs itu apa? Ini teman-teman pasti sudah banyak mendengar masalah ini dan selalu mengalami ini. Nilai tukar. Nilai tukar apa? Nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Nah, pasti teman-teman tahu ada namanya kurs jual sama kurs beli. Nah, bedanya kurs jual sama kurs beli apa? Kalau kurs jual, gimana? Kalau kurs jual itu yang mana? Kalau kita mau menjual, itu pakai kurs jual atau kurs beli? Kalau kurs jual, kita membeli uang. Ya, jadi kurs itu adalah sudut pandang bank atau falas. Jadi sudut pandang penjualnya. Kalau kurs jual itu berarti perusahaan yang banknya yang menjual. Jadi biasanya kurs jual itu kita yang beli, bank yang jual. Nah, benar. Kalau kurs beli itu kita yang jual, bank yang beli. Nah, jadi ada yang tahu nggak kurs jual itu lebih besar atau lebih kecil daripada kurs beli? Kurs jual lebih besar atau lebih kecil? Kurs jual lebih lebih kurs jual lebih besar. Ya. Jadi kurs jual itu umumnya lebih besar daripada kurs beli. Kenapa? Karena labanya labanya bisnis penukaran uang itu berasal dari selisih kurs, yaitu kurs jual dikurangi kurs beli. Ya. Jadi labanya perusahaan falas, labanya bank, labanya Western Union, labanya BNI, ya, atau perusahaan pengiriman jasa uang lainnya itu berasal dari selisih kurs. Kurs jualnya dikurangi kurs belinya. Ya. Ini kalau masalah kurs jual sama beli. Oke. Nah, oke, ini masalah kurs jual sama kurs beli. Nah, dari materi-materi yang tadi ada pertanyaan nggak kira-kira? Masalah mulai dari merger, akuisisi, konsolidasi. Ada pertanyaan atau udah capek? Halo.
Ini pada kemana ya? Laba arbitrase. Bentar. Itu istilah di mana ya, Mbak? Laba arbitrase. Bentar. Saya juga jarang dengar itu laba arbitrase. 9,28. Mana ya? Kok saya nggak lihat ya? Laba arbitrase. Apa jangan-jangan buku kita berbeda? 928 nggak ada ini laba arbitrase. Mana, Mbak? Kayaknya bukunya kita berbeda. Kok saya nggak nemu ya? Kurs antar valuta asing. Oh, sorry. Kurs antar valuta asing laba arbitrase tidak akan terjadi. Bentar. Ini saya juga kurang paham yang dimaksud laba arbitrase. Oh, iya. Mungkin bisa dilihat di halaman 9.29 ya. Ya. Jadi di 9.29 itu yang paragraf yang terakhir. Ya. Itu kan ada selisih. Bisa dilihat semuanya ya, 9.29 ya. Itu ada selisih sekian sen ya. Di situ kan satu pound sterling 2010 ya. Dapat ditukar dengan 2 USD dan 1 sen. Ya. Ada laba arbitrase. Maksudnya laba arbitrase itu laba satu mata uang itu kan bisa ditukar kalau kita mau tukar pound sterling. Itu kan kita bisa tukar US dollar ya. Jadi ditukar 2 kali, Mbak. Kalau laba arbitrase itu maksudnya ditukar 2 kali. Kalau satu pound sterling kalau ditukarkan di US dollar, kalau di Amerikanya itu kan 2010. Nah, tapi kalau di Indonesia, kalau di Jakarta itu kan bisa 2327 itu ya. Nah, jadi pound sterling itu lebih murah di New York daripada di Jakarta. Nah, kenapa? Kalau di Jakarta itu bisa jadi lebih mahal. Kenapa kok bisa jadi lebih mahal? Karena nilai tukar uang kita terhadap pound sterling atau terhadap dolar itu bisa jadi lebih kecil daripada negara-negara yang lain. Ya. Maksudnya laba arbitrase itu laba di antara dua negara yang berbeda. Jadi kayaknya gini, nuker Taiwan dolar. Nuker Taiwan dolar langsung ditukar ke rupiah atau ditukar ke mata uang yang lain dulu. Itu namanya arbitrase. Jadi sebelum kita nuker Taiwan dolar, mungkin kita nyari mata uang yang lebih rendah daripada rupiah. Jadi nilai Taiwan dolar kita ketika ditukarkan ke rupiah itu jadi lebih tinggi karena kita nuker 2 kali. Kasarannya nuker 2 kali ke negara yang mata uang kan. Nah, dibandingkan dulu bener. Ya, paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi dibandingkan dengan mata uang negara lain yang lebih kecil. Nah, ada pertanyaan yang lain? Masalah ini dulu, merger, akuisisi, konsolidasi, restrukturisasi, reorganisasi, sama kurs. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke tugas-tugas yang sudah dikumpulkan ke saya. Ya, saya bahas sedikit. Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya mungkin?
Ini kok tinggal berenam ya? Yang lainnya mau seret kemana? Oh, 7. Yang lain pada on off ya. Yuk, ada pertanyaan yang lain? Jadi rencana saya, oke saya lanjutkan ya. Rencana saya untuk TTM minggu depan, ini saya sudah merangkum beberapa. Oh, mati sendiri laptopnya. Mati berjamaah ya tadi, bareng-bareng matinya. Udah, apa? Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ini kan saya sudah mendapatkan tugas dari 5 orang. Ya, saya dapat tugas dari pertama Mbak Eeng dulu ya. Pertanyaannya masalah IRR. Terus yang paling dikuasai adalah masalah cash flow. Bener ya, Mbak Eng ya? Kalau salah tolong saya dikoreksi. Mbak Yunita. Inilah. Pertanyaannya masalah penyusunan laporan keuangan dan prinsip investasi modal. Pernyataannya, teman-teman kalau saya ada kesalahan mencatat, tolong tolong diingatkan ya. Nilai waktu uang. Terus Mbak Fevi, pertanyaannya analisis kredit tanpa diskon. Pernyataannya masalah payback period. Kalau Mbak Suhartini, pertanyaannya melalui kas maksimal Miller and Moore. Terus yang paling diketahui masalah keputusan jam keuangan. Terakhir Mbak Uci, pertanyaannya masalah hitung pola arus kas. Oke, ini tugas-tugas yang saya dapetin dari teman-teman ya. Saya anggap pertanyaan-pertanyaan temen yang dibawa, pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini, saya sebenarnya berekspektasi semua itu ya, ngumpulin PR-nya hari ini ya, tapi ya nggak apa kalau enggak. Jadi besok, pertemuan TTM besok, karena ini beberapa hal yang teman-teman ada yang nggak ngerti, jadi saya pengen latihan soal besok, itu saya akan membahas menyusun laporan keuangan dari analisis rasio. Ya. Kemudian yang kedua, saya pengen kalau NPV atau nilai waktu uang saya nggak akan bahas lagi karena menurut saya teman-teman udah banyak yang paham banget. Dan besok ada presentasinya Mbak Yunita ya, masalah nilai waktu dan uang. Jadi saya harapkan nanti Mbak Yunita bisa memberikan teman-teman pemahaman sebaik pemahamannya Mbak Yunita masalah nilai waktu dan uang. Ya, dalam waktu